Oke. Tadi beberapa Mungkin sih ada pertanyaan, tapi kita jadi kalau mau pertanyaan lagi mangga silakan. ya, mumpung ini nih masih ada kesempatannya, kawan-kawan produktif. Ini sambil Ini ada menunggu yang ya. private. Oh iya, boleh. Kalau ada yang private mungkin dianonimkan aja, nggak apa-apa, kita bahas. Anonim. Bu, Pak, apa main HP perlu jadwal juga? Karena anak marah bila disapa, gitu ya. Apa termasuk kelainan, gitu ya? Maksudnya mungkin anaknya jadi sering main HP, gitu ya. Ketika diambil, anaknya ngamuk biasanya marah, gitu ya. Nah, pertama-tama perlu tahu dulu anaknya usianya usia berapa, gitu. Karena sebetulnya ada batasan, ya, ada batasan usia, ya, yang dimana memang itu anak jangan dulu kena gadget deh, gitu ya. Kalau di bawah 2 tahun itu memang jangan dulu kena gadget, gitu. Tapi banyaknya pada saat ini adalah ketika anak susah makan, sampai nonton YouTube, nah suapi. Akhirnya dia nggak mau makan kalau nggak nonton YouTube, gitu. Akhirnya dia sudah keterusan, kebiasaan, lama-lama udah terbiasa, begitu terbiasa kita mau tiba-tiba diambil, begitu diambil anak bingung mau ngapain, yang ada adalah marah-marah, gitu ya. Nah, pertama dari efek secara fisik bahwa ternyata dari layar itu ada gelombang-gelombang yang masuk, dan itu pun ada beberapa efeknya menjadi negatif. Blue light-nya ya yang sebenarnya tidak sehat banget itu untuk perkembangan otak ya pada itu sehingga ya kalau masih kecil ya jangan tadi gitu. Yang kemudian juga adalah kalau memang misalnya dia sudah cukup usia gitu ya, karena sekarang kan zamannya udah beda ya. Zaman kita dulu tidak ada harus googling lah. Sekarang tugas dari sekolah harus main pakai handphone googling nyari informasi gitu kan. Nah, sehingga memang disarankan anak baru mulai bermain dengan gadget dengan handphone gitu ya. Salah satunya itu ketika dia masuk SD ya, ya sebetulnya. Gitu. Dan itu pun harus diatur, betul ada jadwalnya tadi betul Pak. Jadi dari hasil penelitian ternyata yang masih masuk ke dalam kadar sehat, pemakaian handphone itu buat anak itu adalah hanya maksimal 2 jam satu hari itu dalam satu hari. Dan itu pun tidak sekaligus jalan langsung 2 jam, itu diatur gitu. Jadi harus setengah jam gitu. Jadi dibagi ke dalam 3 waktu misalnya atau 4 waktu gitu ya, dibatasin. Jadi kita tidak bisa anak terus aja main handphone gitu ya. Karena kan kalau memang sekolah itu beda cerita gitu ya. Nah, kalau usianya di bawah itu kami tidak menyarankan sebetulnya main handphone. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kenapa kok anak jadi marah-marah, kok jadi kesel? Karena ketika kita ambil handphonenya, dia tidak ada kegiatan lain. Sehingga kalau kita mau ambil handphone, kita harus membantu anak kita dengan menyediakan kegiatan lain yang menarik buat dia, yang bisa menggantikan handphone. Anak kecil adalah masanya bermain, maka temanilah oleh orang tuanya bermain. Yang jadi masalah, ibu bapaknya sibuk dengan handphone, anaknya juga dikasih handphone, jadi sendiri-sendiri gitu. Itu yang banyak terjadi gitu. Padahal seharusnya kalau mau handphonenya diambil, dialihkan dengan berbagai macam aktiviti. Jadi anak itu harus diberikan aktivitas gitu, yang menarik buat dia. Buat anak kecil ya, every ground is a playground. Setiap wilayah dimanapun itu kayak tempat bermain buat mereka. Nah, silakan Anda kreatif gitu, mencari sesuatu yang menarik gitu. Nah, jadi misalnya nih, Anda kan posisi segini ya, tinggi. Coba, kalau anak kita kan lebih pendek ya, lebih rendah. Ketika ngobrol dengan anak, posisikan kita jajar dengan anak. Turunkan badan kita. Bahkan kelihatan. Dari bawah, ini segala macam merasa luas. Gitu. Kalau kita dari atas kan jadi kayak, oh ini biasa aja kecil gitu. Nah, itu penting tuh. Ada tambahan, Bu Dia? Cukup Pak Dandi. Bu. Ini ada lagi pertanyaan ini. Ya, tentang yang 16 tahun ya. Tentang kecanduan game. Bagaimana 16 tahun ya kecanduan games. Sehingga nomor 2 tuh pelajaran di sekolah. Gitu ya. Gimana nih Bu Dia? Udah 16 tahun katanya kecanduan games. Iya. Sebenarnya kalau 16 tahun kan berarti dia
sudah ada bakat ya pada dia, ada aktivitas produktif dan positif yang semestinya dia punya. Jadi kalau sebenarnya games itu sudah jadi adiksi, katakanlah lebih berarti dari 4 jam ya per hari gitu, apalagi rutin gitu ya, di rutin tuh jadi berturutan 4 jamnya itu gitu tanpa melakukan aktivitas lain. Kalau memang dia sudah mengganggu, apalagi dia melupakan berbagai macam tanggung jawab, nah berarti satu, apakah butuh treatment dari profesional gitu ya, silahkan aja kalau sampai udah mengganggu, apalagi ke stabilitas emosi, jadi katakanlah gampang terpantik, yang lain tertunda gitu, ini sepertinya udah bantuan profesional. Tapi yang kedua yang bisa dilakukan adalah berikan aktivitas, ruang, kesempatan dia untuk mengembangkan diri di aktivitas yang lain gitu ya. Satu bisa itu, tapi dicarikan dulu apa sih cahaya buat dia, apa bakat buat dia gitu, apakah di bidang mana, apakah di bidang katakanlah menulis, apakah di bidang ternyata dia menjadi konseptor program, katakanlah di sebuah event ya, IO gitu, atau manapun, atau jangan-jangan bisa jadi di games itu sendiri, tapi kita tambahkan muatan added value-nya ya Pak Dandi ya, katakanlah jadi dia pembuat programnya. Nah kalau untuk pembuat program, apakah dibutuhkan skill lain, harus misalnya ikut semacam workshop, ikut magang ke maestro yang terkait dengan games gitu mungkin ya Pak Dandi ya. Jadi tetap produktif kalaupun bidangnya games gitu. Jadi anak itu harus dipuaskan dengan aktivitas. Ketika dia bilang tidak suka dengan yang lain, dipastikan dia sudah cobain belum. Kalau dia belum mengikuti aktivitasnya, jangan-jangan dia tuh tidak tahu itu seperti apa. Sehingga harus dipuaskan, nanti akan ada konsep 4E. Cari yang dimana anak tersebut enjoy. Di hal apa? Bisa jadi nggak cuma games, ada hal yang dia enjoy. Dan ketika ngerjainnya easy buat dia. Gitu. Mudah buat dia. Dan hasilnya excellent. Keren, hasilnya bagus banget. Dan pada akhirnya akan menjadi menghasilkan, earn. Gitu. Menghasilkan itu tidak harus materi. Merasa bangga, merasa senang, itu pun adalah yang material, itu adalah sesuatu menghasilkan. Gitu. Nah, ketika dia usia tersebut, mungkin coba dikenalkan dengan aktiviti lain, atau juga perlu, kalau udah usia 16, menurut saya ada satu tools yang bisa membantu untuk mencari tahu itu. Jadi kan mengenali diri itu ada berbagai macam metode. Nah, salah satunya yang kami pakai adalah psikotes, gitu, dan juga kita pakai yang namanya talent mapping, memetakan bakat. Nah, kalau anak 16 tahun, menurut saya dengan memetakan bakat bisa ketahuan nih, dia sebetulnya lebih sukanya kemana. Nah, jangan-jangan kalau memang betul bidangnya adalah games, buat games itu menjadi produktif. Saya mungkin sharing sedikit. Jadi kami ini sering mengisi dari tahun 2008 kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi kami mempersiapkan anak-anak karyawan Bank Indonesia yang sudah mau lulus kuliah, supaya mereka masuk ke dunia kerja atau mau berbisnis itu sudah ready, apa aja yang harus disiapkan. Suatu saat ada satu peserta masuk ke dalam, gayanya nerd. Nerd itu kayak apa ya? Kutu buku. Iya, gayanya kayak kutu buku dia. Gaya kutu buku, bawa laptop, bawa PSP, ya, bawa handphone, lengkap itu 3, masuk. Dan dibuka semua. Saya ngomong di depan, dia buka semua. Sampai gini, kata-kata, main games. Di laptop itu dia main games. Habis itu dia ambil ini, main handphone. Terus dia main PSP. Tapi dia mendengarkan saya. Gitu. Dan dia menyimak gitu apa yang saya sampaikan. Cuma dia sambil ini. Dan ternyata memang ada sedikit, dia tuh termasuk orang yang, dia, bukan ADHD, autis. Yeah. Jadi makanya sendiri aja dia. Tapi dia mendengarkan loh. Nah, tahu nggak, waktu itu ibunya bingung, ini anak saya mau saya arahkan kemana ya, bingung, dia bilang gitu. Nah, kan waktu itu kita pakai psikotes dan segala macam gitu ya. Terus, dan dia hobinya apa sih? Hanya ini, dia sukanya main games. Dan dia bisa ngelakuin semua game, berapa game sekaligus. Oh ya? Dan tahu nggak Bapak Ibu, sekarang dia jadi apa? Game tester. Tahu bayarannya game tester berapa? Bayarannya pakai dolar, Bu. Ribuan dolar, puluhan juta, gitu. Ternyata bakatnya di situ memang, gitu. Nah, memang zaman sekarang beda sama zaman kita, zaman saya itu belum ada, zaman saya nggak ada YouTuber. Nah, sekarang itu jadi profesi ternyata gitu. Nah, mungkin kita lebih terbuka dengan apa
banyakin tadi aktivitas gitu ya, supaya dia lebih paham. Dan menurut saya perlu dia mengenali bakat-bakatnya dia. Saya menyarankan untuk mengikuti talent spending kalau usia udah 16 tahun. Gitu. Boleh nanti japri aja. Nah, kalau butuh bisa nanti japri aja. Itu nanti tadi ada yang tanya materinya mohon di-sharing. Nah, nanti kita akan sharingkan ke panitia. Boleh. Kita akan berikan slide-nya tadi. Kalau ada yang menghubungi boleh nanti ya ditulis aja di sini Pak Dandi yang Pak Dandi. Betul. Mungkin minta izin dulu, apakah boleh saya tuliskan nomor saya? Silakan. Ya. Siap. Karena ini juga banyak permintaan materinya untuk di-share supaya bisa lebih luas manfaatnya. Boleh. Silakan. Nanti saya akan bagikan ke panitia. Itu nomor saya, jadi bisa kalau mau chat maka silakan. Ini masih ada pertanyaan lagi, masih ada waktu kan? Iya. Ini sudah jam 15.30. Sepertinya masih ada kawan-kawan yang harus melaksanakan sholat. Dan juga kita ada sesi yang satu lagi di divisi riset dan kepenulisan. Mungkin bersambung dia ini. Ini dengan sangat sayang sekali, walaupun ini pertanyaannya. Jadi makin kesini sebetulnya makin menarik. Pasti nggak bisa lepas. Ini karena pertanyaannya masih terus ada. Ya. Sayang sekali kebersamaan kita harus di-cut dulu, tapi nggak apa-apa kita kumpulkan, berkenan nanti dikirimkan untuk dijawab. Karena ini beberapa peserta ada yang terhubung juga dengan kita di panitia. Nanti bisa disambungkan dengan grup di divisi BIMKOS, jadi supaya bisa terjawab gitu. Karena ada juga beberapa pertanyaan tadi yang di chat atas gitu. Oke. Sayang sekali kawan-kawan produktif, dengan sangat berat hati mohon izin saya untuk menyetop kegiatannya karena kita sudah 15.30. Sebetulnya saya sendiri pribadi nggak mau nge-cut nih, karena ini menarik sekali dan ini happening ya, terjadi bukan secara teoritik tapi berdasarkan kehidupan kita keseharian hari ini. Apalagi tema-tema mengenai tadi ya, problematik internet use ini bukan hanya untuk ediksi, tapi juga tadi nyambung dengan pembelajaran daring dan lain sebagainya. Pasti ini merupakan kegalauan yang menjadi keseharian ya, bukan sesuatu yang baru, tapi menjadi keseharian buat kita. Ayah Dandi dan Bunda Dia, kami ucapkan terima kasih. Sharingnya tadi sedikit menguatkan, mungkin tadi solusi yang ditawarkan adalah kita melakukan deteksi dini kondisi distress masing-masing, karena ini sangat personal. Terus melakukan coping mental wellness, salah satunya adalah dengan mempraktekkan praktek-praktek self-love, mencintai diri sendiri kita, dan kemudian tadi yang ketiga adalah kesadaran terhadap isu-isu yang bisa memantik anger, rasa marah kita baik ke dalam diri maupun keluar diri. Baik, mungkin Ayah Dandi dan Bunda Dia saya undang untuk menyampaikan closing statement sebelum kita akhiri pertemuan kita yang susah move on ini beneran asli. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi di sini, dan hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia, dan kita pun sedunia mengalami suatu ujian dan tantangan pandemi ini. Jadi ujian pandemi ini sesungguhnya bukan hanya menguji ketahanan fisik tapi ketahanan mental. Jadi ini momen yang sangat tepat kita untuk merawat kembali ya harta yang paling berharga, yaitu hati kita. Gitu. Kita lakukan self love secara rutin. Jangan diabaikan, tapi dengarkan pesannya apa. Lalu juga setelah kita mencintai diri sendiri, lalu kita cintailah orang-orang sekitar kita, gitu ya, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Sehingga dengan kita bergandengan tangan, saling mendukung, insya Allah kita bisa melewati tantangan pandemi ini, ya, ujian pandemi ini. Kalau dari saya seperti itu teman-teman, dan kami dengan senang hati. Pak Dani ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin kalau saya lebih ke apabila ada hal yang kurang berkenan, ada yang tidak mengenakan yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Iya. Tapi semoga yang kami bagikan ini menjadi manfaat dan menjadi berkah buat semua. Amin. Terima kasih. Dan saya akan memberikan 2 voucher workshop anger management besok kegiatannya, boleh ya? Terus siapa Pak Dandi? Tadi ada 2 pertanyaan yang bagus, Bu. Jadi saya ingin memberikan, karena kami akan melakukan anger management workshop besok, itu kami mengundang untuk 2 orang, 2 penanya terbaik gitu ya. Iya, silakan. Siapa Pak Dandi? Okay. Boleh ya, Mbak Jani ya? Silakan. Termasuk Mbak Jani loh, besok bisa nggak? Mbak Jani besok kalau bisa kami undang. Insya Allah. Boleh ya?
Siapa Pak Dandi? Satu tadi, nah ini Mbak Afrina, Sip. Afrina perawat jiwa. Ya, boleh. Nanti boleh japri ya. Japri ke nomor saya juga boleh atau ke panitia juga boleh. Iya, silakan. Ke Pak Dandi boleh. Gitu. Ya. Kemudian ini apa? Pak Samsul Anwar. Masya Allah, Pak Samsul Anwar masih hadir, gitu ya. Dua itu. Oke, ada, sip. Silakan ya, boleh japri ya. Dan ini memang dilakukan sebulan sekali ya. Nanti juga kita boleh masih nih. kosong berapa begitu ya? Iya. Ada sebetulnya aku pengen ngasih ada satu orang lagi. Satu orang lagi boleh, satu orang lagi. Silakan Pak Dandi. Tadi itu sebentar. Mbak Riana. Iya, Mbak Riana. Mbak Riana, Pak Bu siapa tadi? Bu Afrina dan Pak Samsul. Terima kasih banyak ya. Sama Mbak Jani tentu saja. Sama Mbak Jani dong. Makasih banyak. Iya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini banyak sekali usaha yang sudah dilakukan oleh Dandia Care Center, bukan hanya untuk pemulihan klien, tapi juga banyak sekali tadi ya contoh-contohnya seperti edukasi publik seperti yang akan dilakukan besok. Mudah-mudahan teman-teman besok juga bisa bergabung dengan kelas anger management. Terima kasih. Saya pokoknya nggak bosan bilang terima kasih karena ini ilmunya sangat bermanfaat dan kawan-kawan di sini juga terlibat dengan aktif dan juga pertanyaannya juga masih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa kita susulkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan terhubung dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat dan berkah untuk semua. Siap. Akhirnya kawan-kawan produktif semua, dengan sangat berat hati harus saya akhiri kebersamaan kita hari ini sampai dari siang tadi sampai sore ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa bertambah manfaat dengan tadi ya paparan mengenai di awal tentang kesehatan mental, kemudian disambung dengan Ayah Dandi dan Bunda Dia terkait dengan fenomena self harm di generasi kekinian. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjadi agen yang bisa mencegah terjadinya self harming di generasi masa kini supaya mendorong kesehatan mental yang lebih berkualitas dan menjadikan Indonesia ini lebih bersinar, bukan hanya individunya yang menemukan cahayanya, tetapi bangsanya yang lebih maju di era yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala keterbatasan. Senang sekali berbagi bersama kawan-kawan di sini. Ini kita kayaknya dapat satu frekuensi yang kuat untuk sama-sama bergerak untuk anak kita, untuk lingkungan di sekitar kita, menciptakan Indonesia yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jani boleh foto dulu nggak Mbak? Boleh. Ayo. Saya nggak fotoin karena pakai HP nih. Boleh. Teman-teman open cam boleh ya? Oke, kameranya boleh dinyalakan semua. Boleh say hello. Boleh di unmute juga. Ini butterfly hug. Ya. Siap. Ini ada 2 halaman, jadi saya tidak tahu siapa yang di halaman 1 dan halaman 2. Kita lakukan foto 2 kali ya. Jadi untuk yang pertama, halaman 1, silakan tolong ditampilkan videonya. Silakan. Mari teman-teman. Sudah siap semua ya? 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman 2. Sebentar ya. Biar. Halaman 2, mari. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desma, terima kasih. Mbak Jani. Sudah bergabung. Ya. Selamat sore semua. Kami pamit.